harap bapak-bapak pendeta di sini jangan main politik praktis ya. Mengerti kau maksud? Doakan semua 5 paket ini. Tadi sebelum datang sini dia ketemu satu pendeta. Lalu cerita-cerita lah, karena pendeta A dan pendeta B ini hubungan tidak bagus di satu kota di NTT ini. Ternyata gara-gara politik. Politik. Yang satu pilih A, yang satu pilih B. Ternyata B kalah, A menang. B hapus A pun nomor. Kok pendeta kenapa otak begini? Baik, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saudara perhatikan firman Tuhan yang ada di layar. Nanti kita baca bergantian ya. Saya lebih dahulu ayat 1 dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 2, jemaat 23. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk semua bangsa. Mikrofon mungkin kasih kecil sedikit Bapak. Dengan perantaraannya, ya begini lebih enak. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. 7 sama-sama 23. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam KKR semalam ini adalah Oikam bagi Kristus. Kalau kami dengar-dengar tentang Oikam di Kupang sana, bahkan di luar Kupang, orang suka tanya-tanya kepada saya, Pak, katanya di Oikam itu banyak orang Kristen tinggalkan Kristus ya? Begitu. Mungkin karena mereka dengar-dengar, oh ada orang Timur beragama Kristen, kira-kira begitu. Entah dengan alasan apa, tinggalkan Kristus, katanya begitu. Nah, untuk tahu persis keadaan itu, harusnya orang Oikam sendiri yang memberi kesaksian. Seingat saya, ini kedua kali saya datang di Oikam. Ya, saya sudah lupa tahun berapa, 2 kali atau 3 kali saya lupa. Tetapi sejauh ini memang cerita kira kurang lebih begitu. Katanya ada orang-orang Timur tertentu yang beragama Kristen, ada juga yang tinggalkan agamanya, ya tinggalkan Kristus. Tapi puji Tuhan, entah alasan apa, kita tidak ada urusan. Itu kalau dalam konteks bangsa dan negara, itu hak asasi manusia. Ya toh, di bangsa kita mengatur kebebasan warga negara, Kesatuan Republik Indonesia memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, kalau menurut iman Kristen, kalau ada orang yang dulunya beragama Kristen, tahu-tahu dia meninggalkan Kristen, lalu dia menjadi pemeluk agama lain, terserah dia. Nah, kalau menurut agama Kristen memang orang-orang ini ada beberapa kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama, mungkin pengajaran yang disampaikan dari mimbar-mimbar gereja
tidak begitu kuat. Doktrinnya tidak begitu kuat, sehingga orang dengan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain, sehingga kemudian dia menjadi pindah agama. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa ayat, misalnya di dalam surat Efesus pasalnya yang keempat. Di dalam surat Efesus itu, kenapa Tuhan izinkan ada pengajar, ada gembala, ada rasul, bahkan ada nabi? Itu tujuannya adalah supaya untuk mengajar jemaat, memperlengkapi jemaat, supaya jemaat itu punya pemahaman yang benar, dan dengan demikian tidak mudah diombang-ambingkan. Ya, mari kita lihat satu data di dalam Efesus pasal 4 mulai ayat 11. Ayat 11 dia bilang begini sebagai pembanding buat kita ya. Dikatakan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya, jadi tujuan Tuhan tempatkan nabi, rasul, gembala, pengajar, pengkhotbah, itu tujuan yang paling pertama yaitu untuk mengajar supaya orang Kristen teguh. Amin. Karena saya ketemu banyak orang yang memang pindah agama tuh bukan karena tidak ada mujizat. Mujizat gampang lah itu mujizat. Setan juga bisa bikin mujizat. Jadi kalau ada orang yang terpengaruh hanya sekedar mujizat, aduh. Bahkan kadang-kadang ada alat setan bikin mujizat, ujung-ujungnya tipu orang. Saudara jangan pikir ini setan tidak bisa bikin mujizat. Kadang-kadang Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang utus. Tuhan izinkan ada orang-orang yang sebenarnya dipakai setan bisa bikin mujizat. Dia tahu bahwa kalau bikin mujizat, nanti orang-orang tuh gampang tertarik. Nanti sudah tertarik, baru dia ajar melalui ajakan-ajakannya. Ada Allah lain, ada Tuhan lain. Makanya kalau Bapak Mama bandingkan dengan Ulangan pasal 13, ya. Ulangan pasal 13 mulai ayat 1. Itu ayat bilang begini, ada keterangan menarik di sana. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Ya, jadi ini bukan pemimpi biasa, ini dapat penglihatan. Dia bilang nanti ada mujizat. Bukan bilang ada mujizat lalu tidak terjadi. Terjadi. Nah ini yang berat. Jangan kaget tuh. Musa, Tuhan utus, taruh tongkat jadi ular. Firaun tidak kaget, biasa saja. Firaun panggil dia punya anak buah, suruh taruh tongkat jadi ular juga. Apa yang mengagetkan? Biasa saja. Setan juga bisa bikin mujizat. Saya belum pernah dengar pendeta terbang. Selain Henok dan Elia ya diangkat hidup-hidup. Selain itu saya tidak pernah dengar pendeta terbang. Belum. Suanggi terbang banyak. Anda kata pendeta bisa terbang, oh Anda tidak usah repot. Kami terbang saja. Iya toh, kita terbang dari, saya di Kupang di Sikumana perbatasan Patukoa. Terbang saya dari Patukoa, mendarat di Oeekam. Hanya masalahnya tidak bisa. Lalu saya tidak bilang setan lebih hebat dari Tuhan, bukan. Tuhan buktinya diangkat Henok toh, diangkat Nuh, itu bukan terbang lagi, terangkat ke surga. Kalau Suanggi kan terbang mah jatuh lagi kan. Pernah baca ya? Setan itu tidak mungkin lebih hebat dari Tuhan. Tapi maksud saya begini, Tuhan itu tidak mau anak-anaknya dikuatkan, imannya menjadi kuat hanya sekedar mujizat. Tuhan mau anak-anaknya tuh imannya kuat karena ajaran. Amen. Makanya kalau saudara berharap pendeta Melatok datang di OEK bikin mujizat, tidak. Kali tanpa lain, orang tuli sembuh. Kalau saya datang saudara bisa tuli. Karena kalau saya khotbah ini keras.
Iya kan? Jadi maksud saya adalah pengajaran itu penting. Karena kadang-kadang setan melihat ada kelompok orang tertentu yang katanya beriman, tapi maniak mujizat. Kita ini percaya mujizat, tapi kalau belajar Alkitab ada larangan menjadi maniak. Maniak itu kalau tidak ada mujizat dia rasa ke Tuhan tidak ada. Saudara, bahkan mujizat asli saja Tuhan buat di depan Israel. Itu bangsa yang paling banyak melihat mujizat. 10 tulah di Mesir itu mujizat. Kok tiba-tiba air jadi darah, nah bukan mujizat bagaimana? Tiba-tiba tahu balalang don dari mana datang, makanin tumbuh-tumbuhan habis semua. Lalat masuk, nah belum lagi ini hujan es. Dalam satu malam semua anak sulung manusia maupun binatang milik orang Mesir mati dalam satu kaligus. Nah kalau bukan mujizat apa itu mujizat? Saudara lihat, mereka lihat dengan mata kepala laut terbelah menjadi dua, laut Kolsum, laut merah. Di sini bukan laut terbelah menjadi dua, banjir di Noelmina, sana ada yang bisa lewat. Iya toh. Pernah pendeta siapa di Soe yang pernah belah banjir? Tidak ada, yang ada semua lari. Iya toh, artinya mujizat. Siang-siang panas, nah Tuhan kasih tiang awan. Di Israel itu kalau panas-panas betul, dingin-dingin betul. Malam dingin, tiang api. Mau apa? Aduh lapar, pengen makan daging. Burung puyuh datang, lu makan sampai muntah. Kepingin makan roti, hujan roti. Anda bayangkan, roti turun dari langit. Kurang mujizat apa? Tapi mama coba baca, cek. Itu orang-orang yang lihat mujizat dong bertobat. Tidak. Itu generasi Musa semua. Tuhan kasih mati semua di padang gurun. Yang masuk tanah Kanaan cuma generasi Yosua. Bahkan Musa pun tidak masuk. Dari situ ketahuan bahwa yang memiliki superioritas keunggulan untuk mengubahkan seseorang, memantapkan iman seseorang, bukan mujizat, firman. Amen. Selain setan memang bisa bikin mujizat, bahkan mujizat asli pun kalau orang yang datang hanya cari mujizat, dia tidak akan bertobat. Tidak akan. Makanya saya tidak anti dengan penglihatan. Tidak anti, asal betul. Tidak ada yang penglihatan susun betul. 5 paket calon bupati, dia dapat lihat semua menang. Lu bayangkan saya. Semua datang tuh dia bilang awan putih. Tidak ada satu pun yang dia bilang ular veo. Semua awan, semua cahaya. Kalau bosan lihat awan, dia bilang lampu mercusuar. Kebetsu, dengar ulang. Kalau bukan mercusuar, nah dia bilang bintang, macam-macam. Saya tidak anti itu dong. Tapi saya mau kasih tahu ya, anak Tuhan sejati, ketong orang Timur harus ingat ini, bahwa firman itu lebih berkuasa memantapkan iman orang. Amin. Orang kalau kuat dengan firman, tidak ada mujizat pun dia tidak mundur. Stefanus itu pengkhotbah, dipimpin Roh Kudus, hikmatnya luar biasa, berdebat, berkhotbah luar biasa. Saat dimana Stefanus sangat membutuhkan mujizat, justru Tuhan tidak bikin mujizat. Kapan Stefanus butuh mujizat? Saat dia mau dilempar itu. Itu saat dimana dia butuh mujizat. Minimal malaikat datang bikin buta itu orang pemata semua. Tidak, Tuhan tidak bikin. Tuhan izinkan dia dilempari dengan batu sampai mati. Jangan bilang Stefanus tidak punya iman. Tuhan hanya izinkan kisah nyata itu tertulis di kitab suci supaya orang Kristen belajar. Orang kalau kuat dengan firman, imannya bertumbuh gara-gara firman, mau hujan batu sekalipun, dia tetap pegang prinsip. Sekali Yesus, tetapi Yesus. Makanya beta di lokasi air jadi anggur kemarin. Beta tahu versi-versi di Soe. Tapi yang beta percaya hanya keluarga Bolang punya peristiwa. Itu yang asli, yang tahun 65, yang 26 September ada tim doa dari Jemaat Maranatha Soe Majelis dong. Berdoa 1 minggu air jadi anggur. Itu baru benar. Tapi Pak Alex sebagai saksi mata, anak dari Bapak Bolang itu, kan ada waktu itu. Dia berumur 5 tahun setengah, dia mau masuk 6 tahun, mau SD. Jadi saksi mata, dia rasa itu air anggur. Itu 1 minggu air jadi anggur. Tapi Om Alex bilang apa? Setelah itu tidak ada lagi. Jadi saya tidak setuju orang datang keramatkan air ini. Itu keren. Kita percaya mujizat masih bisa terjadi.
Tapi anak Tuhan yang sudah level imannya tinggi, dia bukan mainannya di mujizat lagi. Dia sudah mainannya begini, mau ada kosonde prinsip ke Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melakukan, dia akan melakukan. Tapi kalau dia tidak lakukan pun kami tidak akan sembah patung Nebukadnezar. Itu iman. Saya harap orang OEK begitu Saya ini orang karismatik dan saya hafal ayat banyak. Saya tahu trik karena bikin gamatar orang di ibadah. Beta tahu dia pun teknik. Beta pemain nah. Hanya semakin kesini kita semakin dituntut belajar baik-baik. Kita fokus pada kebenaran bukan emosi. Amin. Amin. Dan yang berikut yang tadi saya contohkan di Ulangan 13 itu. Itu orang setan hamba bisa bikin mujizat Bapak Mama. Dia bisa bikin. Dan mujizatnya terjadi. Lanjut ayat 2. Perhatikan. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Terjadi. Lalu setelah terjadi, apa yang terjadi? Dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Anda lihat di situ. Mujizat terjadi, habis dia ajak kita sembah Allah lain. Ingat, mujizat terjadi, bukan tidak terjadi. Makanya banyak itu pembuat mujizat yang terakhir ditolak Yesus itu. Yang di Matius 7 kau berseru, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tuhan, aku bikin mujizat demi namamu. Bahkan ada hamba setan bikin mujizat pakai nama Yesus. Kalau mereka hamba asli, tidak mungkin mereka ditolak. Karena Yesus itu satu kali pilih orang, dia tidak akan lepas lagi. Tapi kepada orang-orang yang bikin mujizat demi namanya, usir setan demi namanya, bernubuat demi namanya, yang ujung-ujungnya ditolak. Dalam ayat-ayat itu Tuhan bilang begini, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia tidak bilang, dulu aku kenal kau karena kau majelis 2 periode. Tidak. Dulu aku kenal kau yang di OEKAM, yang panitia pembangunan toh. Tidak, itu ayat kan saudara pulang baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, saya tidak mau baca ke situ dulu, catat saja. Di ayat 23-nya itu Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Tapi yang Tuhan tidak pernah kenal ini bernubuat dalam nama siapa? Namanya. Jadi banyak orang yang sebenarnya bukan orang pilihan, tapi seenak-enak saja pakai itu nama Yesus. Makanya kalau tema kita OEKAM milik Kristus, saya juga tidak tahu apakah semua orang OEKAM benar-benar milik Kristus. Atau minimal yang ikut KKR malam ini benar-benar milik Kristus atau tidak. Nanti waktu masih berjalan. Karena yang dicontohkan di Matius itu bukan pelayanan ringan. Bukan Tuhan aku kolektan demi namamu. Tidak. Bukan. Tuhan aku panitia hari raya gerejawi. Bukan. Usir setan, bikin mujizat, bernubuat. Aduh, ini 3 pelayanan raksasa. Bukan Tuhan aku angkat salon demi namamu. Itu terlalu ringan sebenarnya. Itu semua kalau orang bertobat lalu melakukan itu semuanya sama rata. Tapi ternyata kan orang dunia melihat kelas-kelas toh. Oh, ini lebih tinggi, ini lebih rendah, ini kelihatan, ini tidak kelihatan. Kalau Tuhan tidak ada begitu. Buat anak Tuhan, kau mau pelayanan apa saja, Tuhan punya pujian tetap sama. Sungguh baik perbuatanmu, hambaku yang setia. Itu aja. Tidak ada pendeta pimpin 50.000 orang, lalu Tuhan di akhir zaman Tuhan Yesus bilang, wow banyak sekali jemaatmu. Tidak ada itu. Tidak ada Tuhan sambut orang, wow sedikit sekali jemaatmu. Tidak ada. Tidak ada Tuhan pernah puji jumlah. Jadi Bapak Gembala don't tahu sekecil hati, setia aja. Tuhan lihat setianya bukan jumlahnya. Jumlah banyak-banyak tapi iblis masih nyalakan. Gak usah terlalu mimpi jadi besar-besar. Tuhan percayakan apa garap. Amin. Orang yang mengerti pujian Allah, dia akan melayani mana-mana saya mainkan. Karena saya tahu Tuhanku tidak pernah puji. Banyak sekali hasilmu, tidak ada. Baca itu perumpamaan talenta itu, tidak ada. Pujian yang 2 talenta jadi 4, 5 talenta jadi 10, pujiannya sama. Baik sekali perbuatanmu. Amin. Mau pendeta yang berkhotbah berapi-api ya, sampai berkeringat, sampai mungkin sakit-sakitan karena pelayanan, atau mereka yang hanya tim konsumsi, yang bale, buah papaya dan jantung pisang, tapi sepenuh hati pujiannya sama. Baik sekali perbuatanmu.
Sebab ini ibu, kalau dia menyanyi, malaikat menangis. Maksudnya suara miring. Dia cocok menyanyi, dia cocok tumis sayur. Tumis sayurnya siapa yang makan? Pendeta. Pendeta makan berapa kali? 3 kali tambah. Saudara pikir itu bukan pelayanan? Amin? Luar biasa itu. Baik sekali perbuatan. Banyak kan yang haus panggung. Mau tampil, mau kelihatan, mau cari popularitas. Saya tidak cari terkenal buat mama saya. Saya ini hanya karena dulu YouTube saya yang sekarang pengikutnya per hari ini, khotbah ini disampaikan 540.000 orang pengikut. Itu YouTube bukan saya sengaja bikin cari terkenal, tidak ada di otak saya cari terkenal. Itu karena seorang mantan Kristen nama Yahya Waloni yang dulu katanya pendeta, tahu bukan pendeta, memang dia di sekolah teologi, lalu dia jadi ustadz. Dia jadi ustadz, bukan dia belajar Al-Quran sungguh-sungguh, namanya dia punya hak toh. Dia otak-atik Alkitab. Nah coba otak-atik lah benar baik, salah semua. Orang kirim dia pun video beta spanning. Itu awal ceritanya, beta emosi, beta marah. Dan beta anggap setelah belajar Alkitab itu marah kudus. Oh ya, Tuhan Yesus obrak-abrik bait Allah itu marah loh. Itu marah kudus. Itu dibilang marah kudus, bukan marah benar lain, marah kudus. Ada marah tuh yang kudus. Roh Kudus bisa bikin orang marah tidak? Bagian lama kau belum baca, kasih tunjuk dulu. 1 Samuel pasal 11 ayat 6. Ini ada perlakuan tidak adil terhadap orang-orang Yabes Gilead. Aduh, Saul marah. Jadi dia marah gara-gara apa? Gara-gara ketidakadilan. Dan penyebab dia marah, roh memang pimpin dia untuk memarahi sebuah ketidakadilan. Jadi kalau otak-atik kitab suci saya secara tidak adil, secara tidak benar, roh akan pimpin saya marah. Maka saya cuci bermain saya Yahya waktu itu, dan kelihatan dia bisa tidur. Ya, itu terbukti dari dia buat tanggapan juga. Oh, itu si Atok itu, gitu. Lah, baik, lu bisa tidur. Tapi bagian lama lu bikin resah banyak orang Kristen. Ya, ternyata kita mainkan sekali, lu pusing juga. Nah, dan akhirnya kita juga berdoa buat Yahya. Toh, kalau Kristen itu marah mah berdoa. Bukan marah melutut, bukan. Kan ada yang marah sampai Desember, padahal Oktober dia mati. Suruh damai di nanti Natal sah. Pertengahan Oktober Tuhan cabut ame. Kalau suruh badamai sekarang damai jadi Natal. Bapak yakin sampai Natal pertengahan September. Jadi maksud saya akhirnya kita berdoa buat Yahya, doa ya. Mungkin dia belum bertobat mah dia sisa bagang mulai. Kan jadi lebih tenang. Setelah dia di penjara, waktu dia masuk penjara, orang Kristen datang, orang Kristen yang di penjara datang, ini sambut dia, ajak bicara. Dia sedih di situ. Jadi dulu kita marah juga bukan karena apa-apa, tapi karena dia tidak adil, kutip-kutip Alkitab tidak jujur. Jadi kita marah. Maka dari situlah saya juga tidak sangka dalam waktu 1 minggu subscriber saya 50.000 orang 1 minggu. Nah, berarti memang Tuhan yang angkat. Mana ada orang bisa menjadi terkenal kalau bukan Tuhan yang angkat? Tidak bisa. Makanya satu kali Yohanes Pembaptis punya murid-murid datang kepada Yesus. Yohanes Pembaptis punya murid-murid datang kepada Yohanes Pembaptis dan mungkin merasa bahwa kehadiran Yesus dan murid-murid menjadi saingan. Mereka omong begini di Yohanes pasal 3 mulai ayat 25. Yohanes 3 ayat 25. Mereka bilang begini. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Terus? Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Itu maksudnya Yesus. Mereka bilang, jadi seolah-olah kalau bahasa kita sekarang dong lebih terkenal dari guru. Dulu guru hadir, guru paling heboh, guru yang baptis seluruh orang Yudea dan sekitarnya, guru yang baptis. Tapi sekarang itu orang yang Yesus itu, sekarang dia yang baptis orang. Jadi ini semacam kompetisi.
Kadang-kadang pendeta juga ada yang begitu. Itu pendeta bukan hati hamba, tapi hati bos. Lalu Tuhan Yesus, pendeta itu kalau apa, saya ini malam saya tidak pakai. Biasa saya pakai kolar. Kolar itu latar belakangnya itu sebenarnya dari apa ya, kayak puk begitu atau kekang ikat di binatang supaya helap di mana dia iko. Pendeta pakai itu tuh supaya mengingatkan kita nih hamba. Tuhan bilang kanan kanan, Tuhan bilang kiri kiri. Yang pakai ini berbikin diri kayak raja. Itu bisa mengerti arti kolar itu. Ya, penjelasan garis besarnya begitu. Jadi akhirnya Yohanes ini memang luar biasa. Dia hamba luar biasa karena dia berkata, Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dan Yohanes ini melalui ayat berikut, yaitu ayat 27, dia memberikan solusi bagaimana caranya mengatasi dosa iri hati. Bacain ayat. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Itu harusnya hamba Tuhan begitu. Amin. Tidak mungkin GBI menjadi besar kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Tidak mungkin GSJA menjadi besar kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Tidak mungkin GEMIT menjadi besar kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Jadi kalau sinode kita menjadi besar, semakinlah rendah hati. Amin. Kalau sinode orang lain atau gereja orang lain atau pelayanan orang lain semakin besar, Anda harus ingat ayat ini. Kalau Anda protes, itu sama dengan protes Tuhan Allah. Kalau tetanggamu nanti lebih kaya dari kita, jangan marah. Kotong kawan SD sama-sama mah. Kan begitu. Dulu sama-sama SD, sama-sama naik pohon, bisa turun sama-sama. Iya kan? Sekarang, dia punya anak satu di Jakarta, anak satu di Brasil. Kemarin kita pindah Baun, anak satu di Brasil, satu nikah dengan bule. Mama Gemit, anak pendeta GBI, anak empat, satu pendeta GBI, satu pendeta GSJA, tahu satu pendeta Pantekosta. Jadi dia mama bilang, kasih dong Tuhan pakai di sana mau ker mama. Waktu saya omong lagi ketua majelis Gemit ada di situ lagi, Tuhan bilang, kau mau ker mana? Deh Tuhan, nah ini ibu pendeta cuma ngerti. Oh tidak mungkin seseorang mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari mana? Bet lihat baliho ada tergantung. Amin. Bet harap bapak-bapak pendeta di sini jangan main politik praktis. Mengerti kau maksud? Doakan semua 5 paket ini. Tadi sebelum datang sini bet ketemu satu pendeta. Lalu cerita-cerita lah, karena pendeta A dan pendeta B ini hubungan tidak bagus di satu kota di NTT ini. Ternyata gara-gara politik. Politik. Yang satu pilih A, yang satu pilih B. Ternyata B kalah, A menang. B hapus A pun nomor. Kumasung pendeta kenapa otak begini? Gubernur calon ada. Gubernur 3 kok 4. Kurang bilang mau tambah. Entahlah mau tambah nak tambah sih. Sejauh ini bertiga. Tak usah repot-repot, tak usah bakalai. Sebab yang Tuhan pilih yang jadi. Amin. Amin. Calon bupati TTS sejauh ini tiba-tiba 2 muncul 5. Siapa mau jadi nah jadi. Amin. Yang penting kita berdoa. Jangan di sini kotong ekam bakalai hanya gara-gara baliho. Belajar firman dulu. Saudara pilih A, maka Tuhan membe yang jadi. Lu mau helas teh pun B tetap jadi. Lu mau kejang-kejang di rumah ini dia tetap yang jadi. Amin. Ini juga nih kalau kita belajar firman sepenuh hati, sikap jangankan karakter, sikap hati, emosi, cara semua dikendalikan. Amin. Bahkan kalau kita menggali lebih dalam, orang maki kita saja tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak izinkan. Karena ada ayat, orang maki Tuhan, itu pun Tuhan izinkan. Apalagi cuma maki Melatok. Tidak ada masalah. Kita tidak akan stres kalau orang maki pendeta Melatok. Apalagi maki gara-gara kebenaran. Aduh, dengan mengingat ayat-ayat senada seperti ini, kami tenang. Kami bisa mendoakan orang itu. Itu kekuatan Tuhan. Amin. Jadi, kekasih Tuhan ya. Saya ingatkan ini saja bahwa
ada orang-orang tertentu yang kalau pindah agama, ya ini bertolak dari katanya dulu di OE kan banyak kejadian begitu mungkin, atau di beberapa daerah di timur. Ya, tapi kalau orang tanya saya di luar, saya bilang sedikit sah. Bagaimana dengan pengajaran? Saya bilang mungkin sudah ajar juga. Pendeta-pendeta sudah ajar, tapi memang mereka yang pindah itu memang setan ku anak. Kok Tuhan bilang dalam satu ladang bukan hanya ada gandum, ada lalang. Gandum itu dibaca di nanti Matius 13 cari itu perumpamaan. Gandum itu anak-anak kerajaan Allah. Lalang siapa pun anak? Setan. Nah, sudah baca saya. Ini Matius 13 mulai ayat 36 lah. Coba baca. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Kalau Yesus mulai jelaskan, bilang begini. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Tuhan Yesus. Terus? Ladang ialah dunia. Ini dunia, ini termasuk OEKAM. Terus? Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak benih yang baik itu di nanti gandum itu anak-anak kerajaan Allah. Lalu lalang siapa pun anak? Dong ada di mana? Di ladang. Ladang dunia. Dipersempit lagi OEKAM. Dipersempit lagi GBI Bukit Hermon. Hah? Iya toh? Kalau kita mau persempit lagi. Makanya saya, Bapak Gembala, coba cek nonton khotbah. Saya pernah khotbah begini di gereja tempat saya pergi. Saya juga tidak yakin semua yang datang di sini ini gandum. Coba dengar. Kalau pendeta lain kan lihat gereja penuh di susah. Oh tidak, saya memang kasih warna memang. Saya tidak percaya kalau semua di sini domba. Makanya mesti khotbah keras terus supaya penyaringan. Penyaringan terjadi. Mana kambing, mana domba, mana gandum, mana lalang, mana ranting berbuah, mana ranting tidak berbuah. Mana domba asli, mana serigala yang menyamar seperti domba. Itu perlu dengan khotbah. Benar ini. Ya, jadi untuk orang OE kami malam betul perlu nada-nada tinggi dengan gaya kakek. Kalau saya tak lihat, buang waktu, tenaga buang percuma, sandap ayat, pulang tulis semua. Nangkap ya Bapak Mama ya. Setelah Yesus bikin mujizat, kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang makan itu hanya 5.000 laki-laki. Belum tercatat perempuan dan anak-anak. Mungkin jumlahnya bisa 12.000 sampai 20.000 orang kalau hitung dari perempuan dan anak-anak. Saudara tahu? Itu orang-orang dong yang berbondong-bondong itu ujung-ujung tinggalkan Yesus. Ujung-ujung tinggalkan Yesus. Makanya baca seluruh Yohanes 6, itu kelihatan di Yohanes 6 ayat 66. Tidak kebetulan, itu angka 6 3 kali. 6. Betul kok? Yohanes 6 ayat 66 di puisi bilang apa? Perhatikan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau angka antikris kan 6. Dulu pengikut Kristus, malam-lama tinggalkan Kristus. Jadi saya anggap ya mungkin ini bukan kebetulan juga. 666. Mulai dari waktu itu mereka apa? Tinggalkan Yesus. Mereka ini ikut Tuhan hanya mau lihat roti, lihat mujizat. Seluruh teks Yohanes 6 itu berkelanjutan. Mau tahu penyebab mereka mundur? Pertama di ayat 26 dari Yohanes 6. Ternyata mereka ini ikut Tuhan hanya karena lihat roti. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena melihat tanda-tanda kemesiasan, bukan. Tapi mereka lihat apa? Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini orang lo motivasi roti. Nangkap ya? Ikut Tuhan hanya cari urusan lahiriah. Cari sembuh, susembuh, foe ulang. Cari jadi pejabat. Sudah dapat suara di Supi Bersina di Jakarta. Makanya Anda pilih orang, pilih berdoa baik-baik. Botong boleh coblos berdoa, aku berharap dia naik dia kobo satu lumba-lumba mai di Jakarta sana. Bahwa dia pembini boleh stroke ringan di kampung. Botong itu dia botong bukan coblos hamba Allah, coblos setan. Amin. Makanya mau pilih berdoa dulu. Coba doa ada di beb muka, coba kalau bisa kipas sendong sekali. Kantor Bupati Soe itu sudah tahu. Undang harus deh.
Makanya besan mau kasih keluar di sini semua kan, bet lihat sana ada pejabat di sini. Jadi orang menganggap beta ini musuh pejabat. Tidak. Ini berdasarkan track record, sejarah, fakta di lapangan. Memang begitu. Dulu masih susah cari suara. Dapat dia orang semua dia pun tondo sama kayak mau gargaji pohon jat. Sensor. Cari suara. Dan teknik apa? Sensor. Beta jo orang timur nah. Beta bukan bule, muka begini bule kan fitnah toh. Beta timur nah. Ya beta tahu jurus. Kalian nanti sejadi, dia jalan. Kancing bagian atas dia buka semua. Kasih tunjuk dia pun kebun marungga itu. Semulai gila perempuan. Berapa banyak di beberapa daerah saya pernah dengar ada yang mati overdosis obat kuat. Tua-tua dibilang kunyit telur mati. Kunyit telur cuma bikin dadar. Tambah tua tambah mas nanaok. Dulu gergaji, jadi mau pikir gergaji dan telur kunyit mati. Mati di kamar hotel. Ada perempuan di dalam. Polisi interogasi itu perempuan. Kamu bikin apa kok ini Pak mati? Itu perempuan. Saya belum ngapa-ngapain. Bapak mati sendiri. Nah mau ke mana cuy? Saya belum ngapa-ngapain. Kita ada bercerita nih dia mati. Minum telur lah. Di sini ada bayi-bayi yang minum telur. Jadi begini maksud saya. Ikut Tuhan hanya cari itu barang. Ini saya ini jujur saja ini karena saya datang di OEKAM jadi beta sebenarnya beta emosi kalau omong topik-topik begini. Beda di suasana kalau di kota Soe, kota Kupang, apalagi di muka pejabat beda. Bepung urat lebih berdiri. Kali ini beta pernah lihat wajah-wajah tidak ada. Tidak ada yang mengaku juga. Tidak, ini saya lihat bersih. Mercusuar semua ini. Awan kemuliaan semua. Saya belum lihat ada noda dan dosa. Mungkin kalau baru pertama ya tambah lagi. Saya juga tidak ada karunia penglihatan toh. Jadi lihat ke cahaya semua. Atau mengkali pengaruh neon. Ini berapa watt Pak? Berapa watt? Oh pantas kok cahaya. Bapak Mama, maksud saya dengan menyampaikan ini, tidak boleh ada kita di ruangan ini atau yang dengar khotbah ini jadi orang ikut Tuhan hanya kepentingan pribadi. Bapak Mama, kami tidak berlebihan. Dengan Bapak Mama lihat kami dari Kupang hadir, Bapak Mama sudah tahu ini tidak ada kepentingan pribadi di sini. Kok saya caleg? Atau beta siapa pun tim sukses? Tidak ada. Justru saya datang serukan lagi. Pilihan boleh berbeda, persaudaraan tetap kuat. Amin. Kita tidak boleh diadu domba dengan ke orang-orang lain. Baru pilihan beda sedikit. Sonde mau omong padahal satu gereja. Bahkan yang tadi saya contohkan pendeta sampai hapus nomor. Pendeta. Curiga di sana melayani Kristus. Iya, kalau saya tipe model begitu, saya tidak khotbah keras di depan pejabat dong. Cicak menyau. Masih ingat orang tua dulu kalau orang ngomong kok cicak menyau tuh lu tahu. Tapi di sini yang terlalu banyak cicak jadi kemungkinan dia menyau selalu ya. Saya omong betul ini. Bet sayang orang OEKAM nah. Kan Bapak Gembala bilang ini KKRP Manasan satu. Nanti kan kita planning ke tahun depan lebih best. Itu berbeda Maruak. Amin. Karena orang OEKAM itu luar biasa. Semua mau bersatu. Karena memang OEKAM milik Kristus. Saudara mau GMIT kah, GBI kah, GPDI kah, GSJA, Sinode apakah sudah. Itu di bumi perlu berorganisasi supaya teratur. Supaya kalau mati aja baku rampas mayat. Kan ada gereja begitu toh. Sumati baru GMIT bilang, saya pun GBI bilang, kok dia diketong nah. Homa nama. Nah saya mau itu jangan ada begitu. Amin. Amin Bapak Mama? Amin. Iya. Jadi kita milik Kristus.
Jangan ikut Tuhan cari roti. Saudara, ikut Tuhan malam ini harus cari pengajaran. Nah, orang-orang ini hanya cari roti. Makanya Yesus khotbah keras di ayat 60 langsung terbongkar. Saudara lihat ini ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Iya. Dia hanya mau lihat mujizat, dengar khotbah keras tidak mau. Loh, bagaimana begitu? Makanya saya bilang, firman itu lebih unggul dari mujizat. Amin. Karena untuk orang-orang yang sudah terima mujizat, Yesus tes mereka dengan pengajaran. Bertahan tidak? Ternyata tampias. Terbongkar. Maka dari itu, saya kalau lihat OEKAM bagi Kristus, yang pertama mungkin pengajaran. Yang kedua, mungkin sudah diajar, tapi memang orangnya tidak tahan. Karena motivasi salah. Jadi tidak selamanya pendetanya salah. Memang pendetanya sudah ajar benar. Pendetanya sudah sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengajar, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh berkhotbah, sungguh-sungguh menggembalakan dengan tuntunan firman Tuhan. Tapi orangnya memang bukan orang pilihan. Jadi jangan kaget, melalui video ini saya berharap tersebar di luar sana, supaya jangan ada orang yang terlalu kasihan bilang, ada orang timur tertentu agama Kristen yang pindah agama lain, lalu kita stres. Biasa saja. Tidak usah stres. Memang dia tidak dipilih kok. Lihat ayat 65. Lompat 65. Tuhan bilang apa? 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Iya. Tidak bisa orang datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak karuniakan. Sebaliknya, kalau orang mundur, dia tidak dikaruniakan. Makanya ayat 66, sama-sama baca sekali lagi. 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa? Motivasi salah. Yang kedua, tidak mau terima firman sungguh-sungguh. Yang ketiga, yang paling mendasar, tidak dipilih. Selesai. Makanya beta kalau khotbah saja. Makanya saya juga memuji tim saya yang setia dari berapa banyak tahun lalu. Ada yang 11 tahun apa. Beta puji dong, mantap. Ada yang baru 1 tahun, 2 tahun. Ada yang baru 1 minggu. Dengar bekot pas sugelicat. Wih, berat. Dia gosip di luar sana bilang, Amazing Grace berat. Berat apa? Lu yang memang iblis. Apalagi ketemu orang Kristen di timur, masa minum susu terus, bubur sun terus, jagong katemak de marungga setengah matang, luat kurus padi tinggi. Amin. Kunyah sudah. Itu kan yang kita kasih. Jaharap melato datang khotbah di timur kok. Mari minum susu, tidak ada. Mari kunyah katemak. Amin. Amin. Karena orang lain melihat gereja sudah kayak bisnis. Wih, ini jemaat banyak, perpuluhan banyak. Saya tidak. Tuhan saksiku, saya tidak. Saya lihat jiwa banyak, terus saya yakin Tuhan sedang bilang, saring sendok. Karena orang kan lihat gereja bisnis. Makanya dia fasilitasi gereja dengan canggih-canggih. Karena otaknya income. Otaknya pemasukannya berapa? Kalau saya tidak ada urusan dengan pemasukan. Makanya kita keliling desa ini kita menabur, bukan mengambil. Dari malam dia habis KKR di sana, pendeta kasih beta kolektif, kasih kembali, kasih di gereja yang butuh. Tuhan suka sekatendoi. Makanya Tuhan suruh keliling. Menabur. Allah kaya. Jadi kalau Tuhan memang didik seperti itu, dan seharusnya bukan saya. Semua pendeta memang harus begitu. Khotbah jujur-jujur saja. Jangan jadi jemaat model begini. Dengar khotbah langsung tempias. Jadi jemaat yang kalau dengar khotbah dia mengerti manfaat firman itu ada 4. Menurut 2 Timotius 3 ayat 16. Itu ayat yang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Ayat 17. Supaya, ayat 17, 23. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Jadi begitu jemaat. Jadi firman itu sangat penting. Ingat, saya tidak anti mujizat. Saudara, sebentar ada sakit kami tetap doakan, berharap Tuhan sembuhkan. Tapi saya mau tekankan ini dulu, itu gampang. Amin. Sebab fenomena OEKAM bagi Kristus, aduh, saya lihat heboh sekali di luar. Tapi kita yang mengerti ini, dan saudara di luar sana yang nonton khotbah ini, saudara tahu saya sudah langsung datang di sekitar OEKAM nih. Biasa saja. Kalau ada di antara mereka yang dulu Kristen pindah, itu kemungkinan tadi itu salah satu di antaranya ada. Tapi ada kemungkinan juga begini, saudara Yesus pindah, tapi lu mau kembali. Lu mau kembali. Orang tanya saya, Bapak dulu dia Kristen, sekarang dia mau kembali dengan alasan dulu inilah, alasan pernikahan lah, alasan cinta putar balik lah. Dia dengar firman, dia dengar lagu Ambon, cinta beda agama. Lu iman bukan dari lagu Ambon, firman Allah. Dikira jadi menangis, maka lagu Ambon cinta beda agama. Dia mana? Ingat itu anak Bugis, becekes lalu mah. Ingat anak Bugis. Dia bisa ingat sama Mahmud. Dia tahu Lazarus ada berdoa puasa antara mati dan hidup di GBI Bukit Herman. Lazarus. Pilih Lazarus. Tinggalkan Udin. Amin. Orang OEKAM dengan orang beda agama tuh begini, bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Ini saya bicara konteks Indonesia. Bakawan boleh, kan kita NKRI toh, masa kita musuhan dengan orang beda agama? Tidak. Kau lihat kita Paus datang, saya nonton nih Paus datang, saya terharu sekali. Paus pergi ke Masjid Istiqlal Jakarta, lalu imam besar Masjid Istiqlal sambut, lalu cium Paus juga cium dia. Jadi saya, aduh, luar biasa sekali. Makanya saya bilang kalau konteks Indonesia, bakawan bakawin tidak begitu. Ya, iya, tapi ada artis itu kelihatan dia bahagia. Teladanmu bukan artis, firman. Amen. Bukan artis, bukan sapa, pokoknya firman. Titik. Anak muda, OEKAM. 2 Korintus 6 ayat 14 bilang tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang. Yang dimaksud di sana apa? Mari baca baru saya kasih keterangan dulu. Perhatikan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu sudah 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Begitu, jadi jangan kepala batu, Kalau ada yang sujadi dengan Udina, ini malam juga, lu WA dia. Tak usah minta ketemu, langsung jadi putus. Lu WA asa. Kau suka ketemu nih lain, cinta tuh bedana. Lu jangan bilang, kita ketemu kok omong, dah ada kebenaran ini, woi Puntiana. Lu minta putus sekarang, lu tak usah. Diketemu lagi. Nanti dia tarik lu pun tangan, kau ini. Dia lu bodoh itu. Tak usah ketemu, ini malam juga. Bila beta minta putus itu yang pertama, yang kedua, lu keluar dari OEKAM, titik. Baca terus dulu kelanjutannya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Terus, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Terus, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Pisah tuh putus. Ini ayat soal ini. Pisahkan. Itu sama dengan putuskan. Sama toh. Lu jangan bilang ayat sana ada putus dan beda. Baca dia. Ada nona-nona yang tatap kita muka kecewa sekali. Baru dia omong di hati, Bapak pendeta enak. Mabet 7 tahun setengah, itu lu urusan. Tuhan suruh kasih putus, nomor 7 tahun setengah, kok 8 tahun setengah, kok 9 tahun setengah. Putus! Begitu, jadi karena anak-anak muda banyak di sini dan mukanya polos semua. Polos itu sama dengan gampang kena tipu. Makanya saya tidak mau pulang dengan kosong.
Saya tidak mau pulang tertuduh. Aduh, sudah jalan semua turun-turun nik-nik. Kenapa sama omong ya? Sudah, betul omong. Amin. Tuhan yang keluar. Putus. Karena ekam bagi Kristus. Amin, kekasih Allah. Kenapa bagi Kristus? Kalau kita kembali kepada data tadi, nats pembuka kita, Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Sebenarnya kalau saya bagi satu-satu ayat lain terlalu detail. Tapi inti dari ayat itu adalah Injil yang diberitakan itu supaya Tuhan mau melalui pemberitaan itu ketahuan siapa milik Kristus dan siapa bukan. Dan yang menjadi ayat kunci bagi saya dalam pembacaan Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 itu di ayat 6. Bukan hanya kepada bangsa-bangsa lain, tetapi kepada penerima surat Roma. Bahkan kita semua di sini, itu ayat bilang begini, sama-sama baca, 1, 2, 3. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi apa? Milik Kristus. Nah, berkaitan dengan menjadi milik Kristus, hal yang pertama tadi saya soroti tentang kenapa orang pindah agama, ya. Tetapi saudara-saudara, yang kedua ini saya mau soroti tentang apa luar biasanya menjadi milik Kristus. Apa alasan-alasannya bahwa memang Kristus itu di atas segala-galanya dan memang dia harus memiliki kita dan kita juga harus berharap memiliki dia. Alasan pertama, sebab kalau tanpa Yesus, Bapak Mama, kita hidup di dunia ini, hidup tanpa harapan, bahkan tanpa Allah. Minta maaf, jadi kita hidup ya saya mau bilang binatang juga sulit, karena binatang masih tergantung di Tuhan Allah. Tapi ini manusia lebih malang dari binatang sekalipun, karena dia hidup tanpa Allah. Efesus 2 ayat 12. Bapak Mama perhatikan ini ayat, ya. Kenapa ekam harus bagi Kristus? Karena tanpa Kristus kita hidup tanpa Allah di dunia ini. Perhatikan ini ayat. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Garis bawahi, tanpa Kristus, terus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Kristus, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Tuhan yang ngomong. Kenapa ekam perlu menjadi milik Kristus? Kenapa kita semua perlu menjadi milik Kristus? Karena tanpa Kristus kita hidup di dunia. Minta maaf, binatang pun lebih baik. Karena binatang pun tergantung Allah, saudara-saudara. Binatang semua itu dikendalikan oleh Allah. Yunus lari, Tuhan perintahkan apa telan Yunus? Ikan ada berenang satu keluarga mungkin. Tuhan tunjuk yang paling besar. Entah dari pembapa atau dari pemama. Woi, buru itu kapal. Kira-kira. Tuhan pembahas. Ini saya supaya mudah dimengerti, ya. Di Alkitab sana ada Tuhan bilang, hoi, tidak. Saudara saya bilang, Bapak buktikan di mana hoi. Itu tidak. Ini saya kasih contoh saja. Tuhan bilang sama itu ikan, buru itu kapal. Kapal yang Nuh ada naik. Yunus. Dong buang siapa? Telan. Ya, kenapa Bapak? Bapak itu bilang ada yang bau angus atau terbakar, coba cek. Kalau itu bisa rasa apa? Oke, lanjut ya biar satu orang. Perhatikan saya di sini, Bapak Ibu terkasih. Jadi ternyata kekasih Tuhan bisa kendalikan binatang, tergantung dengan Tuhan. Amin. Elia lapar. Siapa yang kirim roti dan daging? Burung gagak. Israel kepala batu, Tuhan utus apa kok? Dedek sendong di Bilangan 21. Ular. Mesir kepala batu, Tuhan hukum pakai apa? Belalang, nyamuk, lalat. Anda lihat. Binatang Tuhan kendalikan, tapi manusia tanpa Kristus, tanpa Allah, tidak ada harapan. Binatang lebih baik dari dia. Makanya kenapa tema ini waktu panitia tanya, tema apa Bapak? Ekam bagi Kristus. Amin. Kristus adalah satu-satunya jalan supaya orang bisa sampai kepada Bapa. Kalau tidak bisa. Jadi tidak ada Allah. Makanya saya bingung kalau ada orang pindah agama. Lu pindah agama mana? Tidak ada. Lu bisa ketemu Allah, itu tidak bisa. Hanya lewat Tuhan Yesus. Amin. Dan masih ada sejumlah ayat-ayat senada yang mengingatkan bahwa memang ketergantungan penuh hanya kepada Tuhan. Amin. Yesus itu, dia bilang, aku keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Sudah perhatikan ini ayat. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka,
Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Iya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Yesus itu keluar dari Allah. Dia ada di dalam Allah. Yang keluar dari Allah itu pasti ilahi. Karena dia itu firman Allah. Yang keluar dari Allah, ya Allah. Amin. Dia tidak diciptakan. Dia keluar dari Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia Allah. Kekasih Tuhan. Maka dari itu bersyukurlah kita memiliki Yesus, memiliki Allah. Karena memang dia Allah. Tidak ada yang lain. Ada kasih dia tenang Keluar dari Allah, dia adalah Allah. Dan bukti bahwa dia Allah, dia menciptakan segala sesuatu, termasuk Anda dan saya ini. Tidak ada satu pun di antara kita yang bisa ada tanpa Kristus. Kita diciptakan oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 3, ini tentang Yesus. Perhatikan Bapak Mama. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yaitu penegasan secara positif. Tapi secara negatif dia bilang, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, ini penegasan. Mau dari sisi positif kan negatif, semua tergantung dia. Dia Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun jadi. Termasuk Anda dan saya. Dia itu firman Allah. Tuhan ciptakan segala sesuatu pakai apa? Firman. Berfirmanlah Allah, jadi. Berfirmanlah Allah, jadi. Amin, kekasih Tuhan. Makanya kita bersyukur bahwa kita menjadi milik Kristus.